selamat pagi murid-murid 1A. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Masih membahas tentang tema 2, aku dan kegemaranku. Subtema terakhir, subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran keempat, 5, dan 6. Sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Dan harus selalu diingat, sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Buku adalah gudang ilmu. Namun ilmu itu tidak akan kita miliki jika kita tidak membacanya. Gemar membaca merupakan salah satu cara mendapatkan banyak ilmu. Apakah kalian suka membaca? Jika membaca, pilihlah bacaan yang sesuai dengan umur kalian ya. Kalian masih anak-anak, jadi bacalah buku bacaan untuk anak-anak ya. Itu adalah buku bacaan yang sesuai dengan umur kalian. Mengerti ya anak-anak? Kalian harus gemar membaca. Dengan membaca, kalian akan menambah pengetahuan. Jika kalian malas membaca, maka kalian menjadi tidak tahu apa-apa. Nah, bacaan apa saja sih yang sesuai untuk anak-anak? Yang pertama ada buku cerita. Buku cerita berisi cerita anak-anak. Biasanya di dalamnya terdapat banyak gambar. Bisa dilihat ya, di sini ada beberapa contoh buku cerita anak-anak yang berjudul Kelinci dan Katak, Malin Kundang, cerita dari Desa Kurcaci. Nah, biasanya buku cerita anak-anak gambarnya sangat menarik supaya kalian tertarik untuk membacanya ya. Selanjutnya yang kedua ada majalah anak. Majalah anak berisi bacaan anak. Bacaannya juga biasanya mengandung nilai-nilai pendidikan atau pengetahuan. Bisa dilihat ya, contoh bacaan majalah anak. Ada Bobo, ada Junior, dan juga Mombi. Nah, majalah anak juga berisi gambar-gambar yang menarik. Apakah kalian tertarik membacanya? Berikutnya yang ketiga ada komik. Komik adalah buku cerita bergambar. Komik ada yang berwarna dan juga ada yang tidak berwarna. Apakah kalian pernah membaca komik? Nah, berikut adalah beberapa contoh komik. Kalian bisa lihat ya, ada komik yang bergambar serta berwarna. Dan ada komik yang bergambar tapi tidak berwarna atau hitam putih. Pasti akan lebih menarik jika komik itu berwarna ya. Berikutnya yang keempat adalah buku pelajaran. Buku pelajaran berisi banyak pengetahuan. Pasti kalian sudah tahu ya contoh-contoh buku pelajaran. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Ada buku tematik, pasti kalian sudah tahu ya. Buku tematik merupakan contoh buku pelajaran. Lalu kamus bergambar dan juga LKS tematik. Nah, kalian harus rajin membacanya ya. Nah, dari keempat buku bacaan tadi, buku bacaan apakah yang kalian sukai? Miss yakin pasti kalian menyukai keempatnya ya. Kalian harus membaca semua buku bacaan. Di dalam buku ada gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar untuk membantu memperjelas isi buku. Dengan adanya gambar, maka akan lebih menarik saat dibaca. Seperti di buku tematik kalian, di sana juga banyak gambar kan? Untuk selanjutnya, mari kita memahami gambar seri. Gambar seri termasuk gambar ilustrasi. Apa sih gambar seri? Gambar seri adalah gambar yang dibuat secara urut, sesuai dengan urutan cerita di dalamnya.
Jadi, dari gambar tersebut kita dapat membuat cerita. Berikut adalah contoh gambar seri. Kalian bisa lihat ya, ada 4 buah gambar, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, gambar tersebut sudah urut, hanya belum ada ceritanya. Kalian bisa membuat cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Di sini Miss Lia akan mencontohkan ceritanya ya. Jadi, dengarkan ceritanya ya. Yuk, kita mulai dari gambar yang pertama. Pagi hari di sekolah, Rasti dan Ana ingin ke perpustakaan. Lalu mereka segera menuju ke perpustakaan. Kemudian, sesampainya di perpustakaan, ada ibu petugas perpustakaan. Mereka mengisi daftar pengunjung perpustakaan terlebih dahulu. Kemudian, setelah mengisi buku daftar pengunjung perpustakaan, Rasti dan Ana segera mencari buku bacaan yang mereka inginkan. Setelah mendapatkan buku bacaannya, mereka segera duduk dan membaca dengan tenang. Nah, bisa ya kalian membuat cerita dari gambar seri? Yuk kita buat ya. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 158. Di sana ada contoh gambar seri seperti yang ada pada layar kalian. Bisa dilihat di buku kalian ya. Tetapi di buku tersebut gambar serinya masih belum urut. Nomornya masih berantakan, tidak sesuai. Jadi kalian harus mengurutkan terlebih dahulu nomornya, baru kalian membuat ceritanya. Mengerti ya? Kalian tulis ceritanya di buku PS tematik kalian ya. Nah, selanjutnya Miss Lia punya cerita nih. Didengarkan dan dibaca bersama-sama yuk. Si Kutu Buku. Anton adalah anak yang suka membaca buku. Teman-temannya menjulukinya Kutu Buku. Anton memiliki banyak koleksi buku, dari buku cerita, kamus, dan buku pelajaran. Semua buku dia baca. Dia menjadi anak terpandai di kelas. Selain kutu buku, dia juga dijuluki bintang kelas. Itu adalah cerita tentang Anton. Di dalam cerita ada beberapa contoh kata ungkapan. Kalian bisa menemukannya? Ya, yang pertama adalah kutu buku. Bukan kutu seperti hewan ya. Kutu buku adalah sebutan untuk orang yang suka membaca buku. Itu adalah julukan. Lalu kemudian ada bintang kelas. Bintang kelas adalah sebutan untuk orang yang selalu juara kelas. Tapi bukan bintang yang ada di langit ya. Selanjutnya kita akan belajar mengerjakan pola bilangan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pola gambar ya. Ada pola dengan perbedaan ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ada pola dengan perbedaan warna. Ada pola dengan perbedaan jenis benda. Ada juga pola dengan perbedaan jumlah benda. Yuk kita lihat contohnya ya. Yang pertama, pola dengan perbedaan ukuran benda. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Semua gambarnya adalah bola sepak, tapi ukurannya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan berulang lagi kecil, sedang, besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua,
Pola dengan perbedaan warna benda. Kalian lihat gambar tabung berikut ya. Ada warna biru, merah, dan kuning. Selanjutnya biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, dan seterusnya mengikuti polanya. Kemudian ada pola dengan perbedaan jenis benda. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Buku tulis, pensil, buku tulis, pensil, buku tulis, pensil, dan seterusnya. Yang keempat, pola dengan perbedaan jumlah benda. Nah, di sini gambarnya sama-sama kok bulu tangkis. Tapi jumlahnya ada yang 1, 2, dan 3. Kemudian mengulang lagi 1, 2, dan 3. Dan seterusnya sesuai dengan polanya. Nah, untuk pola tersebut kalian bisa lihat di buku tematik kalian ya, di halaman 158 dan 159 serta halaman 163 dan 164. Nah, kalian buka ya buku tematiknya dan kalian bisa mengerjakannya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Miss harap kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.